Ya, nampaknya emas semakin serius untuk melalui kenaikan atau lanjutkan kenaikan. Karena untuk saat ini di sesi Asia saja, kita sudah sempat lihat level 1942. Artinya, resisten psikologi 1930-1932 sudah ditembus. Apa berikutnya yang akan terjadi? Sebetulnya kita akan berada di zona kritikal, teman-teman. 1940 sampai 1960 adalah zona-zona kritikal, di mana kalau memang ternyata dia akan melalui kenaikan, maka dia harus mampu melewati level-level tersebut. Dan itu yang akan kita coba lihat bagaimana selanjutnya, apakah dia akan rejection atau akan mulai penurunan. Dan juga bagaimana statusnya, apakah dia safe haven atau murni terdorong oleh faktor data ekonomi yang sebetulnya tidak terlalu mengakukan sejak minggu lalu. Oke, seperti yang terlihat di grafik US dollar kali ini, grafiknya menunjukkan pola penurunan di grafik H1. Oke, kita langsung lihat dari grafik H4-nya apakah sedang mulai penurunan atau tidak. Ya, ternyata dia masih tetap dalam penurunan. Nah, satu sisi teman-teman, yang harus diwaspadai adalah kemungkinan kita belum atau bukan dari faktor geopolitik. Karena kalau murni faktor geopolitik, safe haven-nya akan berbarengan antara dolar dan juga emas. Ya, seperti yang terlihat di sini, justru dia terjadi dalam faktor tekanan. Artinya, apa yang sempat kita bahas sejak kemarin adalah terkait dengan potensial dari head and shoulder. Di grafik US dollar, kemungkinan masih tetap bisa terbentuk, teman-teman. Ya, kita anggap di sini posisinya yang paling memungkinkan untuk terjadinya rejection. Nah, ini memang kemarin kita sudah sempat pikirkan apakah dia nantinya akan terjadi double top ataupun mungkin lanjutkan kenaikan, semua tergantung kepada data ekonomi. Nah, tapi apa yang terjadi ternyata dia mulai penurunan. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah ini masih akan ada swing high kembali atau malah dia langsung tersukur begitu saja. Ingat, posisi geopolitik masih membuat ketidakpastian kepada market. Jadi saya perkirakan mungkin dalam beberapa jam ke depan biarkan dia turun, kemudian nanti malam seperti biasa data ekonomi dan juga kemungkinan dengan faktor geopolitik. Karena pola dalam 1 minggu terakhir setidaknya terbaca seperti itu. Setiap malam terjadi kekhawatiran dan akhirnya safe haven kembali mendorong US dollar dan juga emas. Nah, satu hal yang jelas di sini kondisinya kita masih tetap tunggu apakah US dollar pun akan mengalami penurunan lebih rendah lagi karena memang ada kurang lebih polanya mirip dengan double top ya. Nah, posisinya 105.60-an itulah zona support dari US dollar. Sementara untuk US Treasury yield-nya mengalami kenaikan. Tapi di sini positifnya adalah kita sedang menantikan pula apakah dia akan terjadi rejection sebagai double top apa tidak. Karena kalau ya, berarti kita tinggal tunggu saja candlestick untuk hari ini seharusnya atau diharapkan ditutup dengan bearish. Supaya apa? Supaya secara bertahap pun nanti besoknya dia mengalami penurunan. Itu kalau misalkan kita anggap di teritori ini akan terjadi potensial double top. Nah, di sisi lain kalau faktor geopolitik yang memang cenderung mendukung untuk malam hari, maka sudah seharusnya dia akan ditutup dengan candle bearish di malam hari. Dan itu berarti pergerakan di grafik H4 pun menunjukkan pola yang relatif menurun. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi posisinya kita masih top 50-50 antara dia naik kembali, lanjutkan kenaikan di atas level resisten ini, atau dia rejection turun, tapi juga tetap waspada dengan teritori zona support yang agak menakutkan memang beberapa hari belakangan ini. Nah, satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik gold, sampai saat ini dia sudah mulai kenaikan dan nah, tadi pagi kita sempat memperkirakan ini ada dalam jalur uptrend ya. Jadi posisinya dia kecenderungan seperti demikian dan sudah tembus langsung. Yang surprisingly, memang dia lebih cepat tembus daripada apa yang kita harapkan, teman-teman. Kita tadinya berharap bahwa dia akan mengalami swing low terlebih dulu sampai zona 1920-an, tapi ternyata tidak. Malah tertahan di pagi hari itu 1923, kemudian dia tembus di atas 1930. Oke, sekarang yang harus teman-teman perhatikan adalah kondisi berikutnya. Kalau misalkan menggunakan jalur Fibonacci retracement, saya tinggal tarik saja dengan sangat mudah. Tinggal menggunakan Fibonacci projection atau expansion. Anda tinggal tarik dari zona ini, kemudian titik puncaknya sama di 1930. Nah, swing low terakhir kita tarik di level yang 2 hari yang lalu, teman-teman. Itu berarti sekitar 1907 ya. Dan Anda bisa lihat di sini proyeksi untuk grafik H1 kalau kita menggunakan Fibonacci retracement terakhir, maka potensi atau proyeksinya itu bisa saja tembus 1946 lanjut ke 1970. Ini dengan catatan hanya 2 versi dari Fibonacci expansion 61,8% atau 100% yang kita tinjau. Tapi bisa saja lebih tinggi, teman-teman. Dan itu biasanya 191,8% dan ada di level 2009. Dengan catatan, mungkin saja ini akan terjadi lebih tinggi sampai titik 2009 kalau misalkan ternyata geopolitik terus-menerus menghantui dari kondisi market.
Tapi bisa saja dia cuma sampai 1946 kemudian dia turun, atau sampai 1970 barulah dia terkoreksi. Nah, pilihannya adalah opsinya dari data ekonomi yang lebih kuat, maka dia akan terjadi rejection, atau justru posisinya data ekonomi yang relatif lebih lemah ditunjang dengan faktor geopolitik, maka itu akan bombastis sampai ke 2 atau bahkan 3 level resisten berikutnya. Ini sebabnya yang tadi saya sebutkan, apakah dia mampu untuk tembus 3 ataupun beberapa level resisten kritikal apa tidak. Karena di sini jelas ada 1946, 1953, 1963, barulah 1970. Dan kalau kita perhatikan dari grafik daily, maka yang akan kita perhatikan di sini adalah posisinya sudah tembus MA200, sehingga kalau misalkan sampai hari ini ditutup di atas MA200, maka kemungkinan proyeksinya dia akan tetap naik. Nah, positifnya berarti saat ini level support terbaru ada di 1929 sampai 1932. Nah, selama ini atau sejauh ini di sesi Asia ataupun Eropa, dia memang sempat terkoreksi cuman tertahan di 1934-1935. Oke, berarti target berikutnya 1946 teman-teman, dengan harapan bahwa 1930 tidak ditembus. Jadi kalaupun misalkan Anda mau melakukan buy, opsinya cuma 2, tunggu sampai level 1922 atau cukup di 1929-1930. Itulah zona yang terbaru sebagai area potensial yang kita asumsikan bahwa itu hanya sekedar short pullback. Nah, terkait dengan data nanti malam, maka perhatikan saja kemungkinan proyeksinya pun kita akan mengincar zona-zona kritikal yang tadi sempat kita sebutkan. Nah, posisi ini sangat memungkinkan ditunjang dengan data ekonomi yang relatif lebih lemah ataupun katakanlah geopolitik. Nah, tapi hati-hati, kalau misalkan ternyata penurunan yang terjadi, maka saya lebih waspada kalau misalkan ada penurunan di bawah jalur 1918-1915. Kenapa? Karena itu berarti bisa terjadi koreksi yang cukup dalam, dan kemungkinan 1906 atau bahkan 1900 itu bisa dicapai. Nah, cuma dengan catatan teman-teman, mengingat dari jalur koreksinya adalah 23.6%, 38% atau 50%, itu sebetulnya masih jalur normal, sehingga nantinya demand kemungkinan bisa saja muncul membalikan keadaan kembali dan paling kuat di level 38% ataupun 50%. Jadi hati-hati, meskipun nantinya akan terjadi koreksi, itu dianggap koreksi normal. Kecuali kalau dia turun di bawah katakanlah 1892. Nah, kemudian untuk crude oil sendiri, kalau kita perhatikan sepertinya apa yang kita bayangkan kemarin antara double bottom atau kemungkinan katakanlah sebagai bearish flag. Nah, so far kalau kita perhatikan di sini kondisinya kemungkinan kita masih bisa melihat dia ada harapan untuk terjadinya double bottom ya. Jadi kita asumsikan ini bagian yang terlihat spesifik gitu ya, kemungkinan seperti ini, kemudian neckline-nya sesuai dengan ketinggian ini. Nah, sekarang berada di jalur ini 88 sudah ditembus, dan sejak 2 hari yang lalu kita sempat ingatkan begitu tembus 88.17 itu berarti kode atau isyarat bahwa dia akan melanjutkan kenaikan tersebut, dan itu berarti posisinya bukan lagi terkait dengan bearish flag ya, karena bearish flag berarti dia akan mulai penurunan, tapi melainkan kita harapkan dia naik sebagai double bottom. Bottomnya ini dan neckline-nya adalah ini. Ya, ini adalah kondisi di mana dia cukup ideal sebagai double bottom. Nah, daily-nya cukup menunjang apa tidak? Kondisi daily menunjukkan posisi dia tetap ditentukan oleh level 88.80. So far ketinggiannya atau level tertinggi 8906, tapi running price 88.50. So, saya masih prefer tetap lakukan buy terlebih dulu sampai at least $90. Ya, kalau misalkan level 90 tidak tembus, oke, siap-siap lakukan sell dengan stop loss di atas 91. Karena hati-hati, begitu dia tembus 93, maka kita akan semakin dekat dengan level 97 atau bahkan level $100 yang dikhawatirkan oleh para pelaku pasar terkait dengan kondisi geopolitik. Tapi kalau tidak, maka kita akan dapatkan koreksi at least mungkin 86 atau bahkan $85. Nah, pound sterling sendiri kondisinya juga agak merisaukan. Di sini kondisi yang kita hadapi adalah dilematis. Tapi posisinya adalah dia dalam bentuk symmetrical triangle, teman-teman. Apakah dia akan tembus? Mungkin saja. Tapi selama dia tidak tembus di atas 1.2226 atau 1.22300, maka kemungkinan dia akan kembali diturunkan atau kembali mengalami penurunan. Nah, ini kaitannya kenapa dia mulai kenaikan, karena kemungkinan dia adalah terdorong oleh berita dari data inflasi. Yang kebetulan, data inflasi menunjukkan 6,7% dari ekspektasi 6,6%. Ini berarti lebih tinggi. Hati-hati, angkanya sesuai dengan angka previous atau angka bulan sebelumnya. Jadi spike ini saya lebih berharap atau lebih berpikir bahwa ini adalah spike untuk lakukan sell. Jadi kalaupun seperti demikian, berarti buy on reversal effect harusnya sudah bisa terjadi. Persis dengan apa yang kita bahas di posisi fundamental tadi.
Oke, jadi masih tetap melakukan sell dengan harapan bahwa ini adalah bearish pennant ataupun bearish triangle, sehingga kemungkinan kita akan lihat 1.2106 atau bahkan 1.2040-an. Itu pun dengan catatan kalau nanti malam data Amerika lebih bagus atau bahkan geopolitik masih tetap membayangi. Nah, di satu sisi ini juga menunjukkan daily chartnya candle long black ya, yang tercipta di hari Jumat, betul dia tertahan di bawah 50%-nya sehingga kemarin terjadi rejection dan ini memang tetap dalam jalur penurunan. Jadi tetap waspada teman-teman dengan kondisi geopolitik yang masih tetap tidak menentu, dan perhatikan dengan pattern yang terjadi dalam 1 minggu belakangan. Setiap ada rilis data dia terkoreksi, tapi kemudian safe haven akan berbalik naik bersama dolar karena ada ketegangan ataupun ketidakpastian dari sisi geopolitik yang masih membayangi.